Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Muslim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Ahmad Dahlan sekaligus guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Sewon. Pada hari ini 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan materi menulis teks negosiasi untuk kelas 10 kuliner 1 dengan menggunakan PJBL dan metode window shopping. Demikian perkenalan saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk mengawali pembelajaran supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Mas Barang, monggo dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan mempelajari materi pada teks negosiasi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks negosiasi ya, mulai dari menganalisis strukturnya, menganalisis kaidah kebahasaannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dari segi menulisnya ya, dari segi menulisnya. Tetapi sebelum kita mulai materi hari ini, nah kita cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Silakan pada hari ini sama seperti pembelajaran sebelumnya, silakan bisa di-scan barcode kehadiran pada hari ini. Silakan bisa di barcode, kemudian tulis nama kalian dan emoticon ya, dikasih emoticon sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Oke, saya cek ya kehadiran kalian. Di sini sudah ada 30 siswa ya. Sudah ada 30 siswa, berarti hadir semua ya? Ya. Oke, nah ini sudah ada nama-nama kalian. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang sudah saya tanyakan pada pertemuan sebelumnya, pada kesempatan hari ini, apakah kalian pernah melakukan tawar-menawar dalam kehidupan kalian? Nah, ada yang bisa memberi contoh tawar-menawar yang pernah dilakukan? Ada? Yuk, Mbak Kalista. Itu Pak, kalau misalnya praktek itu kan disuruh beli topi. Nah, karena gereja saya di Malioboro, sekalian aja saya di Malioboro. Nah, pertamanya tuh saya beli harganya 45.000. Ya, karena saya nggak cocok, jadi ya saya pindah aja. Nah, di tempat yang lain tuh harganya tetap sama 45.000. Ya udah saya nawar 35.000. Setelah
berunding dengan panjang dengan penjualnya, akhirnya penjualnya kasih 30.000. Oke, untuk hari ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran nanti, silakan kalian bisa menyimak motivasi dari video berikut. Kemudian silakan kalian bisa pahami, siapa tahu nanti bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian. Nah, saya akan memutarkan. Menurut kalian, video motivasi tadi tentang apa? Terima kasih. Berterima kasih. Ada yang lain? Isinya tadi tentang apa? Balas budi, ya, atau tolong menolong. Jadi, ya, ini bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian masing-masing. Oke, yuk dari tadi kita berpanas-panas. Nah, kemudian untuk melenturkan, nah silakan berdiri semuanya. Ya. Kemudian silakan ikuti gerak dalam video berikut ini. Ya. Oke. Biar semangat. Yo, silakan boleh diikuti. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan TPACK, model pembelajarannya adalah Project Based Learning atau PJBL. Kemudian metode yang akan kita gunakan nanti adalah metode window shopping, ya. Kemudian tanya jawab, penugasan serta ceramah. Nah, peserta didik itu mampu menyajikan teks negosiasi ke dalam bentuk video. Pada pembelajaran sebelumnya, guru telah memberikan penjelasan materi kepada siswa, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai hasil karya siswa, pada pertemuan sebelumnya, guru telah memutarkan satu contoh video negosiasi kepada siswa agar siswa lebih mudah dalam memahami proyek yang akan mereka kerjakan. Selain itu, guru juga sudah membagi kelompok siswa berdasarkan dari pilihan teks negosiasi yang akan mereka kerjakan nantinya. Guru juga sudah menjelaskan mengenai desain perencanaan produk yang akan dikerjakan oleh siswa. Selain itu, guru juga sudah menjelaskan mengenai penyusunan jadwal pembuatan proyek. Siswa
telah menyusun kerangka karangan dalam LKPD yang diberikan oleh guru, kemudian menuliskan teks negosiasi yang telah ditulis ke dalam LKPD yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga melakukan monitoring terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh masing-masing kelompok, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui WhatsApp group. Selain itu, guru juga meminta siswa untuk menyampaikan progres proyek yang telah dikerjakan. Untuk progres hari ini, silakan kalian bisa menyampaikan masing-masing kelompok progres dari pembuatan proyek kalian. Kelompok 6, monggo Mas Bara bisa menyampaikan progres dari kelompoknya terkait dengan proyek yang akan dibuat. Progres kelompok kami saat ini baru sampai proses editing, Pak. Oh ya. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya menyatakan waktu mau bikinnya itu hari apa itu, Pak. Beda-beda, ada yang nggak bisa. Kemudian untuk aplikasi, rencana aplikasi yang digunakan untuk editingmu itu menggunakan apa? Pakai aplikasi Capcut, Pak. Aplikasi Capcut ya. Nah, oke. Itu untuk kelompok 6. Kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan? Oke. Kita review sebentar ya materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita review sedikit. Yang pertama adalah negosiasi, ya biar kalian ingat, negosiasi itu merupakan bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian antara dua perbedaan kepentingan. Kemudian karakteristiknya yang pertama adalah melibatkan dua belah pihak atau lebih, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian menjadi sarana menemukan penyelesaian masalah sampai dengan memiliki keterkaitan dengan rencana-rencana yang belum terjadi. Nah, kemudian strukturnya, struktur dari teks negosiasi. Ada yang tahu strukturnya? Struktur, Atika. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan terakhir penutup. Oke, baik. Ada 5 struktur ya, mulai dari orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, kemudian persetujuan sampai dengan penutup ya. Itu yang harus kalian perhatikan supaya ketika menulis nanti kalian menjadi lebih paham. Nah, untuk kaidahnya ya. Kaidahnya ada yang ditanya yang belum paham. Apa saja kaidah dari teks negosiasi? Kaidahnya satu, ayo. Yang pertama kalimat deklaratif yaitu berupa pernyataan, yang kedua kalimat interrogatif yang berisi pertanyaan sesuai dengan 5W+1H, yang ketiga kalimat imperatif berisi kalimat perintah, yang keempat persuasif berisi ajakan atau bisikan, dan yang terakhir yang kelima kondisi kausalitas berisi antara sebab dan akibat. Ada 5 kaidah kebahasaan yang harus kalian pahami supaya nanti juga ketika menulis itu menjadi lebih lengkap ya. Kemudian ini yang paling penting ya, langkah-langkah menulis dalam teks negosiasi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, kemudian yang kedua menentukan pihak-pihak yang akan berkaitan,
Jadi siapa saja yang akan bernegosiasi, kemudian menentukan hal yang akan dinegosiasikan apa saja, kemudian menyiapkan penyampaian argumen atau pendapatnya, kemudian merancang kegiatan tawar-menawarnya, kemudian menentukan penutupnya, jadi harus ada penutup, kemudian menulis struktur dari teks negosiasinya, itu yang paling akhir ya. Untuk langkah-langkah dalam menulis teks negosiasi. Nah, silakan hari ini ya kita akan melakukan window shopping seperti hanya kita berbelanja ya, kita berbelanja dalam sebuah toko, kemudian silakan nanti kalian bisa melihat-lihat, bisa bertanya-tanya seperti ketika kalian mau membeli barang ya, tanya harganya bisa, kemudian tanya mau tanya bahannya juga bisa, tanya modelnya juga bisa. Nah, untuk window shopping yang akan kita lakukan nanti ya, kita akan melakukannya di luar kelas ya, supaya ketika nanti kita melakukan window shopping itu bisa leluasa ya, tidak sumpek dan bisa lebih luas areanya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, tidak. Kalau tidak, kita akan melakukannya. Silahkan kalian bisa bersiap-siap untuk melakukan window shopping ya. Silahkan bisa melakukan window shopping. Selamat datang. Yang bisa saya bantu? Kami di sini ingin melihat tugas teks negosiasi kelompok kalian. Itu bagian penutupnya udah ada belum? Ada, sudah ini ya, terima kasih. Sama-sama. Mbak boleh melihat hasil video teks negosiasi? Boleh. Ayo, kemenapun balik lagi. Ayo kita ganti. Oke, terima kasih. Selamat datang di stand kelompok 2. Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang teks negosiasi yang sudah kalian buat. Ini teks negosiasi tentang jual beli baju online. Ada yang bisa ditanya lagi? Apakah strukturnya sudah lengkap? Sudah, ini strukturnya sudah lengkap dari orientasi, penawaran, pengajuan, dan persetujuan, dan penutup. Untuk isinya bagaimana ya? Teks ini menceritakan tentang sekelompok teman yang ingin pergi ke Solo. Dan salah satu teman tersebut tidak mempunyai objek baju, kemudian dia mencari di all shop dan menawar kepada pembeli untuk menurunkan harga baju. Pembeli pun menyetujui penawaran tersebut. Ini contoh video kami. Ketawanya dikurangin agar bisa lebih masuk gitu kan. Oh ya, terima kasih. Ada masukan lain? Oke, setelah kalian tadi melakukan window shopping terhadap kelompok-kelompok yang kalian kunjungi, nah sekarang saatnya presentasi untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian belanjakan atau yang sudah kalian peroleh dari hasil ketika tadi mengunjungi. Nah, untuk teknisnya kita menggunakan metode snowball throwing ya. Jadi nanti saya akan melempar bola ini kepada kalian. Kemudian silahkan nanti kalian bisa melempar kepada teman kalian ya. Dalam hitungan 5 detik. Nah, nanti yang paling terakhir itu berarti yang maju presentasi. Oke, paham? Ditangkap ya. Jangan dihindari tapi ditangkap. Ada yang belum paham? Oke, kalau sudah, silakan kita mulai ya. Nah, sambil berteriak juga masalah ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, diambil. Ya, diambil. Dilemparkan ke temannya. Nah,
dilemparkan lagi. Lemparkan lagi. Ya diambil, dilemparkan. Yuk. Dilemparkan. Yang paling terakhir nanti yang giliran maju, ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengawasan kami. Tadi kami sudah berkunjung ke kelompok 3 untuk menonton hasil presentasi mereka dan hasil video mereka. Kami sudah bertanya-tanya tentang hasil video mereka, pendapat tentang video yang mereka buat. Menurut kami, isi teksnya itu mengenai negosiasi pengajuan waktu kerja kelompok. Jadi di dalam videonya tersebut. Untuk struktur yang kami lihat dalam video tersebut mengenai pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Menurut kami strukturnya sudah lengkap, sudah bagus. Untuk kaidahnya sudah ada kalimat persuasif, terdapat kalimat interrogatif juga, terdapat konjungsi. Untuk video, menurut kami video sudah bagus, suara sudah terdengar dengan jelas, pencahayaannya sudah bagus karena ada teks juga di bawah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok yang tadi dikunjungi bisa menanggapi dari hasil kunjungan kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 5 atas masukan dan tanggapannya mengenai video negosiasi kami. Teks negosiasi kami yang berjudul pengajuan waktu kerja kelompok berisikan tentang kita kerja kelompok menentukan waktu dan tempatnya di mana secara bermusyawarah atau mengajukan penawaran. Gitu. Untuk masalah pembuatan videonya kita sebenarnya teks 2 kali ya. Yang pertama itu kita gagal karena suara dan pencahayaannya yang kurang. Yang kedua kita cari suasana dan tempat yang berbeda. Terima kasih. Oke, sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan yang kedua, ya, kita mulai lagi snowball throwing-nya, ya. Silakan nanti yang paling akhir dapat kelompoknya siapa, silakan bisa maju untuk mempresentasikan hasil dari berbelanjanya atau window shopping-nya, ya. Seperti itu. Kita mulai 1, 2, 3. Yo, silakan bisa. Yo, bisa. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompoknya Mas Bara, monggo bisa mempresentasikan hasil dari kunjungannya tadi. Terhadap kelompok 2 yang berisi tentang seorang yang ingin membeli baju di all shop dan melakukan penawaran bersama penjual sehingga penjual menyetujui harga penawaran tersebut. Strukturnya menurut kami struktur sudah lengkap, mulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kaidah sudah terdapat kalimat persuasif dan menggunakan kalimat efektif. Dari segi video tersebut sudah bagus, latarnya juga natural, dan ketentuan teks negosiasi sudah sesuai. Sekian. Mohon tanggapannya untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mengunjungi stand kami dan terima kasih juga sudah menanggapi hasil dari video teks negosiasi kami. Dari teks negosiasi yang kami buat tentang jual beli baju online, ini dari seseorang yang ingin membeli baju di all shop dan melakukan penawaran kepada sang penjual sehingga penjual tersebut menyetujui
hasil dari harga yang diajukan oleh pembeli. Untuk video yang kami buat, kami memerlukan waktu sekitar setengah hari dan dilakukan beberapa kali teks. Dan pada video kami sudah sesuai dengan struktur teks negosiasi. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari dua kelompok yang sudah mengunjungi stand teman kalian. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa berdiskusi di dalam kelas kembali. Nah, setelah ini kita akan kembali ke kelas untuk melakukan refleksi dan kesimpulan dari hasil pembelajaran pada pagi siang hari ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak, nah kita bisa kembali ke ruang kelas kita. Kemudian ini, ya, tinggal dua lagi. Ya, silakan bisa. Kali ini harus silakan di scan barcode-nya untuk asesmen pembelajaran pada hari ini. Jadi setelah kalian melakukan window shopping tadi, ya, silakan kalian mengerjakan asesmen pembelajaran pada hari ini, ya. Silakan dikerjakan soal-soal game permainan yang ada di dalam word ini, ya. Dilan merebut peringkat dari Desya. Kemudian peringkat ketiga Vini. Vanilla muncul di peringkat ketiga. Baik, yuk kita bahas sedikit mengenai asesmennya. Yuk bareng-bareng. Berikut yang termasuk struktur teks negosiasi. Yang betul yang mana? Yang A. Kemudian pembeli 90.000 kemahalan Bu, 75.000 saja. Saya beli 2 Bu. Dalam kegiatan jual beli kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur penawaran. Oke, kemudian bagian ini berisi penyampaian tujuan negosiasi, yaitu keinginan atau harapan uang diajukan untuk disetujui. Pengajuan. Oke. Kemudian selamat siang, Pak Amin. Kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur orientasi. Kemudian makasih ayah dan ibu sayang, aku ke kamar dulu ya. Kalimat tersebut termasuk ke dalam struktur bagian penutupnya. Kemudian berikut ini kaidah teks negosiasi yang baik kecuali menjelaskan pendapat orang lain. Yang bukan contoh sederhana bernegosiasi dalam kehidupan adalah debat politik. Ya, benar. Kemudian cara yang tepat untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi adalah apa? Mengungkapkan pendapat dengan bijak atau menghina orang lain? Yang ini sudah murah, Mam. Di tempat lain lebih mahal. Kalimat tersebut adalah kalimat persuasif, biar membeli. Oke, terakhir, berikut ini yang termasuk kalimat yang santun dalam bernegosiasi adalah yang D. Kami mohon Bapak Ibu sudi mempertimbangkan kenaikan gaji bagi kami. Ya, itu tadi ya. Itu tadi mengenai asesmen pada hari ini. Sebelum itu, silakan. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Apa saja? 1. Struktur teks negosiasi ada apa saja tadi? Orientasi, terus kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Kemudian kaidahnya ada
kalimat imperatif, kemudian kalimat persuasif, kemudian deklaratif dan konjungsi kausalitasnya ya. Itu beberapa dan langkah-langkahnya mulai dari menemukan tema sampai dengan membuat teksnya. Oke, refleksinya silakan seperti biasa bisa diisi refleksinya. Silakan bisa diisi refleksi untuk pembelajaran hari ini. Belum nanti saya buka. Di-scan dulu. Tinggal sedikit lagi. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Iya, kemudian hasilnya untuk ini saya Oke ya, ini hasilnya. Ini hasil apakah pembelajarannya menyenangkan. Kemudian yang kedua, apakah manfaat yang bisa kita ambil, tahu cara negosiasi, mengerti teks negosiasi, makin pintar, bagus, sama Jos ya. Ini aja, paham materi negosiasi, pandai menawar. Kemudian selanjutnya, kendala apa yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran? Nggak ada sih, sumpah ya. Kemudian syarat untuk pembelajaran selanjutnya tidak ada ya. Oke. Nah, silakan perhatikan setelah kalian melakukan refleksi, kemudian melakukan asesmen ya. Setelah kalian melakukan asesmen, kemudian melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini ya. Untuk info pembelajaran pada selanjutnya, nah kita akan membahas materi selanjutnya yaitu teks anekdot ya. Maka dari itu silakan disiapkan untuk materi selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan siap dulu. Duduknya yang bagus. Yuk silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Silakan nanti bisa pulang dengan hati-hati dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.